Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Pejuang Islam tak hanya ada dari sisi Rusia, di Ukraina ada juga suku Tatar, masyarakat Islam yang mendiami Crimea. Perjuangan mempertahankan Ukraina dari invasi Rusia dilakukan semua pihak, tak terkecuali Muslim Tatar. Mereka turut berjibaku mempertahankan Ukraina yang merupakan negaranya. Jadi dua belah pihak sama-sama punya pasukan Muslim ya. Chechnya ada di sisi Rusia dan Tatar Crimea ada di sisi Ukraina. Etnis Tatar di Ukraina mengalami kehidupan yang sangat berat pada era Uni Soviet dan Rusia modern. Mereka yang mendiami tepian Laut Hitam dari Luhansk hingga utamanya di Senandung Crimea mendapat perlakuan tidak adil dari Uni Soviet bahkan Rusia. Lumajang Network menulis mereka yang sudah turun-temurun berabad-abad mendiami tepian Laut Hitam diusir dan dipindahkan paksa dari kampung halamannya ke Asia Tengah dan Siberia. Joseph Stalin pada 1944 saja memindahkan 180.000 etnis Tatar Ukraina di Crimea ke Uzbekistan dengan gerbong pengangkut ternak, di mana sekitar setengahnya meninggal selama perjalanan. Ervan Kudusov, 53 tahun, berusia sekitar 20-an ketika Tatar Crimea kembali ke tanah air mereka setelah lebih dari 45 tahun diasingkan secara paksa. Dikatakan orang yang lebih tua ketika mereka pertama kali turun dari pesawat mencium tanah. Orang-orang menangis dengan kebahagiaan mereka kembali ke tanah air mereka, ujar Ervan. Warga Tatar yang ingin kembali ke tanah airnya di Ukraina mulai berdatangan lagi ketika masa kepemimpinan Gorbachev di tahun 1989. Gelombang kepulangan etnis Tatar juga meningkat usai Uni Soviet bubar. Namun pada 2014 mereka kembali mendapat perlakuan tidak nyaman dari Rusia yang merebut Crimea dari Ukraina dan kini memerdekakan Donetsk dan Luhansk. Ribuan Tatar Crimea terpaksa meninggalkan tanah air mereka lagi setelah aneksasi Rusia atas tanah airnya. Pasca aneksasi, pasukan pendudukan segera mulai menindak Tatar Crimea dan aktivis pro-Ukraina. Pihak berwenang Rusia dikatakan melarang majelis Badan Perwakilan Tatar Crimea dengan melabelinya sebagai ekstremis. Ini nih tampilan beberapa pasukannya, bersenjata lengkap dengan jenggot, mirip pasukan Chechnya. Beberapa tempat di Kiev sekarang menampilkan bendera Tatar Crimea. Kamalia Yurchenko yang bekerja di administrasi keagamaan Muslim Ukraina menggambarkan etnis Tatar sebagai bagian integral dari komunitas Muslim multinasional Ukraina. Ada sekitar 400.000 Muslim di Ukraina dengan mayoritas Tatar. Masa depan mereka kini tergantung pada hasil perang antara Rusia dan Ukraina. Ukraina adalah tanah air kami, dan kami khawatir apa yang akan terjadi padanya dan apa yang akan terjadi pada kami, kata Kamila. Wah, perang emang gak bawa kebaikan sama sekali. Ayo dong cari solusi damai. Kedepankan kepala dingin untuk menghentikan konflik. Sekian untuk episode bermanfaat kali ini, wassalam.